إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Sebuah surat yang sangat masyhur di telinga kita, tidak asing lagi di telinga kita, dan pastinya kita sudah menghafalnya. Sebuah surat yang hanya memiliki 3 ayat saja, tetapi memiliki kandungan yang sungguh luar biasa, memiliki makna yang sungguh luar biasa, yaitu surat Al-'Asr, yang dimana artinya adalah demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar di dalam keadaan yang merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Di ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, dan ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berhak bersumpah dengan makhluknya yang mana saja yang Ia kehendaki. Sedangkan kita maka hanya boleh bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang bersumpah dengan makhluk, dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kekhususan yang menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan makna dari Al-'Asr adalah masa, waktu atau umur. Karena umur merupakan di antara nikmat yang besar yang Allah anugerahkan, yang Allah berikan kepada makhluknya. Maka barang siapa yang menggunakan umurnya untuk beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah umur yang bermanfaat, yang bisa menjadikan dirinya mulia dan bahkan sebab dirinya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menggunakan umurnya untuk hal yang sia-sia, seperti mengejar-ngejar dunia, digunakan hanya untuk mencari dunia, menumpuk dunia, maka umur tersebut bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannam
yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa menghendaki kehidupan duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat kelak neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Ikhwani fillah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat kedua Allah berfirman, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar di dalam keadaan yang merugi. Kerugian di sini bisa bersifat secara mutlak. Seseorang merugi di dunia dan di akhirat kelak. Dia tidak akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dia berhak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Atau kerugian di sini hanya bersifat dari salah satu sisi saja. Dia merugi di dunia atau di akhirat kelak. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan tips, cara, ciri-ciri agar manusia bisa selamat dari kerugian di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Maka ciri-ciri yang pertama adalah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yaitu beriman di dalam perkara yang gaib, atau jika dimutlakkan beriman dengan segala syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu, karena keimanan adalah cabang dari ilmu. Keimanan tidak akan sempurna tanpa ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Mencari ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah berkata, yajibu an yatluba minal ilmi ma yaqumu bihi dinahu. Seseorang wajib mencari ilmu agama yang bisa membuat dirinya menegakkan agamanya. Bagaimana seseorang bisa beriman dengan Rabbnya kalau dia tidak memiliki ilmu tentang Rabbnya? Bagaimana seseorang bisa beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika ia tidak memiliki ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana seorang akan beriman dengan hari akhir, dengan Al-Qur'an Karim jika dia tidak memiliki ilmu tentang keduanya? Maka merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajari berbagai hal keagamaan yang wajib dia lakukan, seperti belajar tentang akidah, tentang ibadah dan yang lainnya. Semua itu tidak lain dikarenakan seseorang pada hakikatnya tidak mengetahui tentang keimanan, sehingga dia harus belajar ilmu untuk mengetahui tentang keimanan tersebut. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah wa 'amilus shalihat, yaitu beramal saleh. Amal saleh merupakan bagian dari keimanan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus untuk menunjukkan pentingnya beramal saleh, untuk menunjukkan bahwasanya manusia harus memiliki perhatian khusus terhadap amal saleh. Dan amal saleh merupakan buah dari sebuah ilmu. Seseorang yang sudah mencari ilmu, mendapatkan ilmu yang sungguh luar biasa, maka buah dari ilmu tersebut adalah mengamalkannya. Dan sebuah amal soleh tidak dikatakan sebagai amal soleh kecuali dengan dua hal, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang ia mengerjakan sedekah, yang ia melaksanakan qiyamul lail, yang ia melaksanakan puasa sunnah, tetapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun dengan seseorang dia beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri yang ketiga atau tips yang ketiga adalah watawasau bil haqq. Saling menasihati di dalam kebenaran atau beramar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan bagian dari amal soleh, yang itu artinya seseorang harus memberikan perhatian khusus terhadap amar ma'ruf nahi munkar dibandingkan amalan yang lainnya, agar manusia ketika ia telah selesai beramal soleh lantas ia tidak merasa selamat padahal dia belum beramar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, jika kita sudah beramal soleh, maka lanjutkan amalan kita dengan beramar ma'ruf nahi munkar. Kita mengingatkan saudara kita, kita mendakwahi saudara kita ke dalam kebaikan. Jika kita melihat saudara kita terjerumus dalam keburukan, kemaksiatan, kita nasihati dia, kita ajak dia, kita angkat dia menuju jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalian manusia merupakan umat terbaik yang kami keluarkan untuk manusia yang lainnya. Kalian menyeru kepada hal yang ma'ruf dan mencegah kepada hal yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa 'ala sa'iril muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, hamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri yang terakhir adalah watawasau bis sabri, saling menasihati di dalam kesabaran. Di antara keistimewaan surat Al-Asr adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara yang besar, perkara yang umum, kemudian perkara yang lebih khusus. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara iman, dan di antara iman Allah mengkhususkan beramal soleh, dan di antara beramal soleh Allah mengkhususkan saling menasihati di dalam kebenaran, dan di antara bentuk saling menasihati di dalam kebenaran adalah saling menasihati di dalam kesabaran. Dan di antara hikmah dari sabar adalah ketika seseorang menyampaikan ilmu, dia berdakwah, menasihati saudaranya, maka dia harus siap-siap dengan kesabarannya, siap-siap menerima cacian, makian, gangguan dari orang-orang yang ia dakwahi. Karena masih banyak di luar sana manusia-manusia yang mengedepankan hawa nafsunya, sehingga yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak.
Dan sabar merupakan sifat yang sangat agung. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa sabar adalah di antara sebab manusia bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira." Dan Dia memberikan balasan kepada orang yang sabar dengan surga dan pakaian dari sutra. Dan sabar, kata para ulama, terbagi menjadi 3, yaitu sabar di dalam ketaatan. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang terasa menyenangkan maupun terasa menyakitkan. Inilah ciri-ciri atau cara agar manusia terhindar dari kerugian di dunia maupun di akhirat kelak. Dan untuk menutup khutbah ini, khatib akan membawakan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, di mana Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, andaikan manusia merenungkan kandungan surat Al-Asr, maka itu sudah cukup baginya untuk memberikan penekanan, memberikan penyemangat. Apakah ia mau menemui Rabb-Nya dalam keadaan merugi atau mau menemui Rabb-Nya dalam keadaan beruntung? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.